Emosinya Bun. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Iya, oke. Jadi akhirnya ini adalah live perdananya di Sepulang Kerja ya. Jadi sesuai dengan namanya. Mungkin sebelum kita masuk ke tema atau topik yang mau kita bahas hari ini, mungkin aku bakal menjelaskan dulu Sepulang Kerja itu apa. Jadi sebenarnya Sepulang Kerja ini udah lama dibikinnya, tapi kita baru aktifin lagi sekarang. Ini sepulang kerja bakal kita jadiin platform atau media di mana kita bisa melakukan apa aja, apapun sepulang kerja, terserah apapun itu. Nah, salah satunya kita punya free talk. Ini juga hasil gagasan diriku dan juga Ira juga untuk kita bikin gimana kalau kita bikin live Instagram, terus kita ngebahas topik-topik yang mungkin menjadi banyak pembahasan nih di luar sana gitu kan yang menarik untuk kita obrol-obrolkan secara santai-santai aja kayak gitu kan tanpa serius-serius gitulah ya di live Instagram. Nah, jadilah hari ini adalah episode pertama dari Free Talk yang mengangkat tentang uh, psikologi gitu dan telah hadir bersama kita semua. Ini ada teman aku. Makasih banget sebelumnya untuk Ira yang udah mau meluangkan waktunya. Mungkin boleh kenalan-kenalan dulu kali ya di sini sama teman-teman. Boleh nih dari Ira silakan. Oh, boleh banget. Ya Allah, ini akhirnya terlaksana juga ya kolaps kita gitu ya. Untuk yang pertama kali, alhamdulillah banget setelah gagasan ini sudah digodok nih beberapa waktu terakhir Hmm. kan akhirnya terlaksana. Dan sebelumnya salam kenal buat yang belum kenal sama aku Ira, aku Hmm. berprofesi sebagai psikolog. Dan yang buat sudah kenal dengan aku, salam. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Meskipun kita nggak bisa ketemu langsung gitu ya, alhamdulillah bisa Ya, tatap muka. uh, tadi juga ada beberapa teman-teman kita yang udah pada gabungan nih, ya. Senang banget kita bisa sore hari ini bisa ketemu sama teman-teman lama kita juga ya di sini ya. Oke. Nah, long story short, jadi diriku dan Ira ini sudah lama berteman ya dari sekolah ya. Betul. Dari SMA dan akhirnya Ira juga waktu kuliah mengambil jurusan psikologi ya, Ra ya. Mungkin boleh dikenalkan dulu nih profilnya Ira sebagai seorang psikolog nih, boleh Ra? Oke. Bagaimana akhirnya Ira memilih psikolog sebagai profesi? Apakah dari dulu memang sudah menjadi cita-citanya Ira atau gimana nih ceritanya nih? Oke, sedikit intermezzo nih ya soal perjalanan. Kenapa sih akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang psikolog gitu ya? Tentu Mm-mm. ini keputusan yang tidak semalam diambil gitu ya. Aku memulainya saat itu waktu itu berbekal dari hasil tes minat bakat gitu. Di mana Wih, hasil tes minat bakat itu menunjukkan bahwa aku lebih cenderung pada ilmu sosio humaniora gitu. Jadi oh, hasilnya adalah aku lebih punya ketertarikan pada ilmu-ilmu yang bidang ilmu yang arahnya kepada sosial gitu ya. mm-mm, Meskipun psikolog mm-mm, sekarang aku kan disebut psikolog klinis nih, itu sebenarnya lebih pada penekanannya ilmu yang berkaitan dengan kesehatan mental nih. Tapi sebenarnya mm-mm. untuk sendiri ilmu psikologi itu masih berkaitan dengan ilmu yang berkaitan dengan sosial gitu. Nah, Hmm, berbekal mm-mm. hasil tes minat bakat itu dan ternyata orang tua mendukung banget untuk aku kuliah di jurusan psikologi, akhirnya aku mencoba memberanikan diri meskipun pada saat itu sebenarnya kegalauan nih, pengen juga nih ngambil bidang ilmu kesehatan. Waktu itu alhamdulillahnya keterima SBMPTN jurusan kesehatan masyarakat, tapi udah deh mau memantapkan diri ambil psikologi sekaligus mungkin juga sebagai sarana berobat jalan kali ya. Oh iya, karena apa namanya? Karena psikologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang manusia juga ya. Jadi kadang mungkin ada dalam diri kita juga mungkin relate nih ya kayak gitu. Iya, iya, benar-benar banget. Jadi ada nih dalam psikologi istilah di mana kita itu kata orang kalau mau belajar ilmu psikologi itu kita berubah jalan. Ternyata kita Mm-mm. kan belajar teorinya. Nah, teori-teori itu yang akhirnya mengantarkan kita pada kepemahaman gitu, pemahaman bahwa ini nih Mm-mm. ya konsep
konsepnya seperti ini, bagaimana nih diri kamu? Jadi lebih ke bagaimana kamu mengaplikasikan pada dirimu sendiri sebelum kamu menghadapi klien, pasien, seperti itu. Oke. Nah, jadi akhirnya saat sekolah tes minat bakat dapat hasilnya adalah lebih ke sisi sosio humanis ya. Akhirnya Ira mengambil kuliah. Dulu kuliah di mana, Ra, kalau boleh tahu? Ah ya, dulu aku S1-nya di Universitas Surabaya, Mm-mm. kemudian aku ngambil magister profesi psikologinya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Oke. Gitu. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi juga untuk teman-teman di luar sana yang mungkin nanti gabungan di live yang lagi cari-cari tahu juga nih yang mau kuliah psikologi itu di mana. Nah, kalau misalkan Kakak Ira ini beliau kuliah S1-nya itu di Ubaya ya, Universitas Surabaya dan juga di magisternya di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Nah, kalau misalkan buat yang mau kuliah di lokal kayaknya di Unul juga udah ada ya, di Kaltim di Samarinda di Unul ada ya psikologi ya. Betul, Oh, dan kebetulan oke. tahun 2023 kemarin itu ada Mm-mm. undang-undang baru untuk pendidikan profesi psikologi di mana untuk mendapatkan gelar psikolog nih itu nggak perlu jauh-jauh sampai menempuh pendidikan magister. Jadi Mm-mm. selepas dan sarjana psikologi, teman-teman udah boleh banget mendaftar pendidikan profesi. Jadi setelah mendapatkan gelar sarjana nih, teman-teman bisa langsung jadi psikolog gitu. Oh, udah bisa ya ternyata ya dari S1 ya? Udah bisa Oke, dan oke. uh, Heeh. proses sehingga ya sebenarnya membutuhkan waktu juga. Jadi beberapa univ udah membuka untuk pendidikan profesinya gitu. Jadi jangan khawatir dan sebenarnya ntar untuk di Samarinda sendiri ya itu akan OTW tuh buka. Jadi Oke, teman-teman yang oke. akhir untuk menjadi psikolog nggak perlu jauh-jauh gitu. Mm-mm. Oke. Nah, terus tadi ada yang menarik nih ketika ngambil magister itu ternyata ada lagi penggolongan psikolognya ya, ada psikolog klinis ya kalau nggak salah ya. Nah, itu apa sih Kak Kira bisa dijelasin nggak sih apa aja sih bedanya itu dari psikolog klinis dan yang lain sebagainya? Ya, untuk bidang-bidangnya itu sebenarnya terkait dengan peminatan ya. Jadi ada Mm-mm. beberapa bidang, yaitu diantaranya psikolog klinis, Mm-mm. psikolog pendidikan, dan psikolog industri dan organisasi. Nah, bedanya apa Mm-mm. sih sebenarnya? Kita belakang pendidikannya sama nih, sama-sama belajar tentang perilaku manusia dan lain sebagainya gitu ya, sama-sama psikolog bergelarnya. Tapi yang membedakan adalah minatnya. Minat psikolog klinis berarti dia Mm-mm. fokusnya adalah pada gangguan-gangguan klinis gitu ya. Klinis itu kan berarti Mm-mm. arahnya ke kesehatan gitu ya. Jadi teman-teman yang psikolog klinis ini erat kaitannya dengan yang namanya nanti rujukan kepada rumah sakit atau penanganan orang dengan gangguan jiwa seperti itu. Kita sebutnya aja kalau psikolog klinis itu lebih banyak berpraktek dalam konteks misalnya rumah sakit, uh, Mm-mm. kesehatan, ranahnya pada kesehatan. Nah, kemudian Mm-mm. kan, nah kalau pendidikan ini lebih banyak perannya di dalam pendidikan. Jadi kayak misalnya minat bakat siswa Mm-mm. atau misalnya terkait dengan memberikan edukasi-edukasi terkait dengan pendidikan atau malah penyusunan kurikulum di sekolah itu bisa banget psikolog yang berperan. Kemudian yang terakhir adalah industri dan organisasi. Nah, ini banyak di perusahaan, teman-teman gitu. Jadi, mungkin orang dulu familiarnya dengan psikolog industri gitu ya. Mereka banyak assessment atau misalnya melakukan rekrutmen, seleksi gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh Mm-mm. psikolog industri organisasi atau yang disebut namanya psikolog PIO gitu. Oh, jadi itu nanti akan berpengaruh pada profesi apa nanti ya outputnya yang akan menjadi pekerjaan Iya, begitu ya. benar-benar. Nah, ini akhirnya kita tarik lagi, akhirnya ini nyambung nih sama episode kita pada hari ini, yaitu tentang psikolog dan psikiater, yang mana ini adalah salah dua dari sekian banyak jenis profesi psikolog ya, Kak Ira ya. Ya, Oke, betul. oke, let's us enter to the topic nih ya. Jadi sebenarnya mungkin awalnya dulu nih, Kak Ira boleh dijelasin mungkin apa sih bedanya psikolog sama bedanya psikiater nih Kak? Boleh Kak, Oke, silakan. mulai pembahasannya ya. Akhirnya kita mulai apa ya? Mulai punya ke topiknya nih ya. Jadi, kenapa sih penting Mm-mm. bahas terkait dengan
psikolog dan psikiater itu bedanya apa gitu. Jadi ini didasarkan pada kebingungan nih teman-teman. Banyak banget teman-teman yang masih bingung. Aku ini sebenarnya punya masalah dan aku harusnya kemana gitu ya, ke psikolog atau ke Mm-mm. psikiater kan. Jadi kita perlu bahas. Nah, ada beberapa poin yang membedakan antara psikolog dan psikiater. Pertama, dari latar belakang pendidikannya gitu ya. Nah, kalau psikolog tadi ya kita kita menggunakan referensi dari dimana aku melakukan pendidikan dulu gitu ya. Jadi untuk psikolog sendiri pendidikannya adalah sarjana psikologi, kemudian mengambil magister psikologi dan profesi psikologi. Itu baru bisa dikatakan psikolog gitu ya. Nah, Psikolog. udah beda lagi nih kurikulumnya. Jadi mungkin nanti akan ada pergeseran di mana nanti setelah sarjana psikologi udah boleh nih ngambil profesi psikologi sehingga bisa dikatakan psikolog. Untuk psikiater sendiri, untuk bisa dikatakan psikiater, seseorang itu harus menempuh pendidikan kedokteran, sarjana kedokteran, lalu menjalankan praktek, internship, apalagi ya itu ya, 2 tahun itu koas dan lain sebagainya, Mm-mm. sampai dengan dia mendapatkan titel dokter gitu Oh, ya. Kemudian dia mengambil lagi nih spesialis kejiwaan sehingga dia bisa dikatakan psikiater. Nah, itu. Poin pertama adalah dari latar belakang pendidikan gitu ya. Nah, hmm. kemudian yang kedua, yang membedakan psikolog dengan psikiater adalah metode terapinya. Jadi, kalau psikolog itu basis terapinya itu menggunakan terapi psikologi, psikoterapi gitu ya. Jadi Mm. kita lebih banyak melakukan konseling, kemudian uh, psikoterapi yang itu dasarnya adalah psikologis gitu. Jadi misalnya anak dengan gangguan perilaku, perilaku tantrum gitu. Jadi kita akan melakukan pendekatan terapinya adalah pendekatan perilaku gitu. Nah, berbeda dengan Hmm. psikiater. Kalau psikiater pendekatannya adalah dengan terapi farmakologis. Jadi, mungkin terapis juga akan melakukan asesmen awal, misalnya wawancara dengan ibu, dengan significant others-nya gitu ya, dengan ayah atau kakak dan lain sebagainya. Kemudian dengan anak yang bersangkutan juga tentunya, baru kemudian psikiater ini juga menggunakan terapi farmakologis, artinya juga dia menggunakan bantuan obat-obat tertentu sehingga masalah-masalah yang mungkin urgent itu bisa teratasi dengan bantuan obat gitu ya. Mungkin kita familiarnya dengan misalnya saja orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa ini kan punya suatu permasalahan perilaku nih ya, termasuk dengan permasalahan pikiran, di mana dia punya halusinasi atau waham-waham tertentu yang misalnya itu mendorong dia melakukan sesuatu yang berbahaya. Otomatis itu harus dicegah. Nah, pencegahannya itu kan kontrolnya itu tidak ada pada dirinya sendiri, sehingga itu harus dibantu dengan farmakologis atau obat-obatan tertentu, misalnya obat penenang, seperti itu. Itu. Jadi pertama tadi latar belakang pendidikan, kemudian yang kedua adalah metode terapi. Nah, yang ketiga adalah jenis masalah yang ditangani. Nah, jadi untuk psikolog itu sebenarnya menangani masalah kehidupan sehari-hari, misalnya terkait dengan keluarga, pasangan, atau Hmm. karir gitu ya, atau juga terkait dengan diri sendiri. Kenapa ya? Beberapa waktu belakangan ini aku merasa tidak produktif. Boleh datang aja ke psikolog gitu ya. Atau misalnya punya perasaan tidak berharga, tidak merasa dirinya ini perlu untuk mendapatkan penanganan, atau misalnya nih nanti saya juga akan jelaskan nih kenapa sih, kapan sih kita butuh nih butuh bantuan profesional gitu ya. Mm-mm. Nah, itu salah satunya datang ke psikolog nih. Tapi beda nih kalau teman-teman punya permasalahan yang lebih serius, misalnya merasa tidak bisa tidur dalam waktu beberapa minggu gitu ya, atau misalnya ada adiksi terhadap obat-obatan tertentu gitu yang mana Hmm. masalah ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan permasalahan yang misalnya saja saya merasa cemas gitu ya, cemasnya dalam
dalam kategori yang masih ringan. Misalnya saya merasa malam-malam ini nggak bisa kontrol pikiran saya gitu ya, boleh aja datang ke psikolog. Ke psikiater pun boleh gitu, tapi yang membedakan adalah masalah yang ditangani oleh psikiater ini sebenarnya lebih rumit dibandingkan psikolog. Makanya kenapa psikiater itu perlu meresepkan obat. Kenapa? Ya itu tadi, dia perlu untuk tindakan kontrol yang dilakukan oleh alat bantu tertentu. Seperti itu yang membedakan. Jadi ada 3 poin besar ya yang membedakan antara psikolog sama psikiater. Yang pertama tadi dari latar belakang pendidikannya, kemudian yang kedua dari metodenya ya, metode pengobatannya, dan Ya, yang ketiga tadi dari apa? Dari oh yang ditanganin. ya, nah jadi sekarang pertanyaannya untuk para ini ya kayak kita-kita nih masyarakat nih para pasien ini tentunya berarti kita akhirnya harus bisa mengetahui yang kita butuhkan apakah kita ini membutuhkan psikolog atau membutuhkan psikiater itu berdasarkan dari permasalahan kita dulu ya berarti ya. Nah, Betul, betul. terus bagaimana caranya kita itu kan jadinya gini mau nggak mau kita pasti pada awalnya akan melakukan yang namanya self diagnose atau kita diagnosa sendiri ya gitu permasalahan kita. Nah tapi apakah ini sebenarnya direkomendasikan nih untuk kita self diagnose nih sebelum kita memilih mau ke psikolog atau psikiater atau gimana nih pendapatnya menurut Kakak Ira? Oke, baik. Self diagnose ya. Jadi ini Mm-mm. isu yang sebenarnya menjadi masalah karena tren ini nih jadi suatu hal yang akhirnya banyak orang melakukannya gitu ya. Padahal sebenarnya mendiagnosis diri sendiri itu tidak tepat. Kenapa? Teman-teman yang mendiagnosis diri sendiri itu kan akhirnya membaca internet ya. Di situ ada Iya. proses membaca, kemudian menginternalisasi. Sehingga sebenarnya ketika simptom atau gejalanya itu tidak muncul, kemudian diinternalisasi malah jadi bahaya gitu ya. Kita nggak punya itu, tapi kita internalisasi, malah itu akan muncul gitu karena ada yang namanya uh, keyakinan nih, keyakinan yang dilebih-lebihkan sehingga masalahnya itu akan jauh lebih rumit dibandingkan itu. Jadi lebih baik nih ya, saran saya ketika teman-teman punya masalah tertentu nih, misalnya terkait dengan kecemasan atau misalnya terkait dengan Mm-mm. emosi negatif yang cenderung bertahan dalam waktu kurang lebih 2 minggu atau lebih baik cari bantuan profesional. Kenapa? Ketika nih misalnya punya permasalahan perilaku atau emosi, pikiran, perasaan gitu, terus teman Mm-mm. memilih meratapi atau misalnya merasa ini kayaknya saya gangguan ini deh gitu ya, itu bukan menjadi solusi gitu. Teman-teman hanya diam di tempat dan hanya tahu itu istilahnya apa, padahal belum tentu. Karena untuk bisa penegakan diagnosis itu, profesional itu butuh assessment, dan assessmentnya itu tidak hanya dilakukan secara kilas mata gitu ya. Kan banyak nih Mm. orang yang berpendapat bahwa, wah psikolog, wah psikiater bisa meramal dong, bisa tahu dong, aku nih gimana sih kepribadiannya, atau aku nih Mm-mm. punya masalah apa sih, gangguan apa sih. Enggak semudah itu. Jadi kami pun juga pakai alat bantu untuk mendiagnosis orang, diagnosis seseorang gitu ya. Jadi saya tidak merekomendasikan diagnosis diri sendiri. Carilah bantuan profesional untuk melihat ada permasalahan apa, dan teman-teman sangat-sangat dibantukan nih. Nanti akan diberikan referensi. Teman-teman akan diberikan gambaran, oke, masalah yang teman-teman hadapi itu ini. Kemudian teman-teman akan diberikan referensi, masukan gitu ya. Teman-teman bisa nih melakukan apa. Jadi ada solusinya gitu loh dibandingkan dengan mencari sendiri, kemudian apa yang kita tidak alami malah kita internalisasi gitu kan. Itu bahaya sebenarnya bagi diri kita sendiri gitu deh. Oke, jadi sebenarnya tidak dianjurkan ya untuk kita mendiagnosis sendiri atau self diagnose tadi ya. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita sudah merasa ada gangguan yang kita alami dan itu ternyata berkepanjangan ya selama 1 atau sampai 2 minggu, mungkin kita bisa langsung mencari pertolongan kepada orang yang memang ahli di bidang tersebut ya. Begitu ya Kak Ira ya. Betul. Oke, nah terus kalau misalnya nih di Kalimantan Timur ya pada khususnya ya itu ada nggak sih maksudnya kayak apa nih
rekomendasinya atau mungkin langkah-langkahnya gitu kan, karena memang mungkin di luar sana itu hal-hal seperti ini kan masih menjadi hal yang awam ya, tidak banyak yang tahu gitu kan. Bagaimana sih caranya kita untuk mencari pertolongan kepada para ahlinya, kepada para psikolog maupun psikiater sekarang ini, apakah sudah lebih mudah atau bagaimana nih rekomendasinya nih Kakak Ira? Apa harus ke rumah sakit kah? Atau kita bisa pakai jasa-jasa yang sekarang kan banyak ya, yang online-online begitu, atau gimana tuh menurut tanggapannya Kakak Ira? Oke. Nah, sekarang tuh teman-teman banyak banget akses psikolog, psikiater yang sangat-sangat mudah untuk kita dapatkan gitu ya. Hmm, Baik itu hmm, offline dan kalau dibilang juga untuk tarifnya itu cukup terjangkau gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, bahkan untuk layanan psikolog sendiri di beberapa rumah sakit itu udah masuk BPJS. Jadi wah, teman-teman nggak perlu khawatir hmm, gitu. Nah, jadi terkait dengan layanan ya, untuk psikolog hmm, sendiri di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di kota Samarinda, itu udah banyak banget biro-biro yang menyediakan layanan psikologi, gitu ya, dan dinas-dinas terkait juga punya layanan psikologi, jadi tergantung teman-teman sendiri aja yang mengakses informasinya gitu, karena banyak banget, dan nggak hmm, bisa disebutin tuh. Nah, tapi sebagai informasi aja, karena saya berpraktek di unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, jadi di situ juga ada layanan psikolognya. Sekedar menginfokan nih teman-teman atau misalnya punya kerabat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan fisik atau psikis, itu boleh banget datang ke UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Samarinda di hmm, Jalan Dewi Sartika nomor 13. Jadi kami melakukan nih atau menyediakan layanan psikolognya untuk pemulihan, untuk pendampingan para korban-korban kekerasan seperti itu. Dan terkait tadi dengan layanan, nyambung dikit ya, kenapa hmm, penting ya kita datang untuk cari bantuan profesional gitu ya, karena beberapa juga dari klien-klien yang saya tanganin, mereka merasa udah cukup nih gitu, saya cukup mau mendam sendiri aja gitu ya, ya nggak masalah kalau itu jadi pilihan teman-teman, dan sejauh misalnya teman-teman merasa mampu untuk menghadapi masalah itu sendiri, tapi alangkah lebih baiknya ketika teman-teman merasa rasanya pikiran penuh, rasanya perasaan itu nggak nyaman gitu ya, beraktivitas pun juga rasanya terbatas sekali gitu, teman-teman carilah hmm, bantuan. Pun misalnya merasa masih enggan nih untuk cari bantuan profesional, teman-teman boleh cerita ke siapapun yang teman-teman percaya, misalnya sahabat atau keluarga atau pasangan seperti itu. Kenapa? Paling enggak teman-teman bisa melegakan perasaannya gitu. Kenapa? Jadi kita kan beraktivitas ya sehari-hari, entah siapapun itu usianya berapa, berprofesi sebagai apa, pasti kita punyalah tumpukan-tumpukan emosi, dan kita juga punya masalah lah. Paling enggak ekspresikan lah dalam bentuk apapun. Misalnya pun kita misalnya punya aktivitas yang kita senangin, boleh diekspresikan dalam bentuk itu. Nah, hmm, kalau misalnya perlu untuk cari bantuan profesional, cari. Kenapa? Jadi kalau misalnya profesional itu kan memberikan layanan kan didasarkan dengan kode etik ya. Jadi otomatis pasti akan terjaga nih rahasianya. Terus assessment yang dilakukan, terus intervensi yang dilakukan, itu pasti efektif. Kenapa? Kita pasti menyesuaikan dengan kondisi yang ada, kondisi klien, kondisi orang-orang yang datang gitu ya. Dan juga itu pasti akan dibantu untuk memberikan kesejahteraan tentunya. Itu yang itu yang prinsipnya dipegang oleh para profesional, dan tentunya ketika bercerita kita juga akan membantu teman-teman untuk memetakan masalah nih. Ini yang penting. Kadang orang yang datang ke psikolog itu bingung sehingga ceritanya itu kemana-mana, jumping gitu ya, kemana topik A kemudian oh ya gini 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 gini, terus ntar kembali lagi ke topik yang sebelumnya atau cerita-cerita yang belum pernah diceritakan, sehingga sebenarnya kadang klien itu datang butuh validasi dan dia
kebingungan untuk memetakan sebenarnya masalahku ini apa sih gitu. Nah, itu yang akan dibantu juga oleh profesional, baik itu psikolog maupun psikiater, seperti itu. Oke, jadi begitu ya tahapan-tahapannya ya. Jadi kita sekarang juga sudah dimudahkan dengan adanya teknologi. Jadi nggak masalah ya Kak Ira ya kalau misalkan kita mau menggunakan layanan psikolog yang berbasis online. Tapi juga kalau misalkan kita butuh yang langsung cepat bertemu atau misalkan intens pertemuannya bisa juga langsung ke layanan-layanan kesehatan seperti misalnya rumah sakit karena sudah ditanggung oleh BPJS. Dan kalau misalkan untuk case-case tertentu, case-case khusus. Kebetulan kita juga ada informasi ya untuk teman-teman yang tinggal di wilayah Samarinda dan sekitarnya di Kalimantan Timur. Kakak Ira ini juga merupakan seorang psikolog yang bekerja di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas DKP 3. Panjangannya kalau tidak salah Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya. Pokoknya DKP 3 Kaltim lah yang memang concern untuk salah satunya pencatatan sipil, perlindungan perempuan sama perlindungan anak. Jadi kalau misalkan ada case-case khusus tertentu di mana mungkin teman-teman merasa butuh bantuan, silahkan boleh banget langsung menghubungi DKP 3A atau di lebih spesifiknya lagi di UPTD-nya Kakak Ira. Begitu ya. Oke, nah jadi tadi sudah dapat informasi nih bahwasanya ternyata ada bedanya antara psikolog, ada bedanya antara psikiater ya, tergantung kebutuhan kita sendiri dan tergantung bagaimana metode pengobatan yang kita butuhkan lebih tepatnya. Kita juga sekarang kalau misalnya kita sudah bersama dengan profesional, bersama dengan ahlinya nih kita bukan lagi bicara tentang apa yang kita inginkan, tapi mungkin kita apa yang kita butuhkan Iya, ya, karena kan pasti profesional yang lebih tahu ya. Dan tentunya profesional ini juga bukan cenayang ya, bukan peramal gitu ya yang tiba-tiba bukan dukun kayak ya. bisa disuruh baca-baca karakter atau segala macam, tapi dengan kita akhirnya berkonsultasi dengan profesional lah, akhirnya profesional ini bisa tahu dan akhirnya memberikan bantuan kepada kita semua. Nah, ini juga udah banyak yang gabung ya. Tadi juga ada silih berganti yang bergabung di live kita. Tentunya di sini kalau misalkan teman-teman yang gabungan di sini mau bertanya, boleh banget. Ada pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan bacakan dan dijawab oleh Kak Ira. Nah, mungkin sekarang kita bakal bahas-bahas tentang ini ya Kak Ira ya. Misalnya untuk Kak Ira sendiri, apakah sejauh ini selama berkarir sebagai seorang psikolog dan menangani kasus-kasus di Kalimantan Timur, apakah bagaimana masyarakat Kalimantan Timur nih Kak Ira? Apakah sudah sadarkah tentang adanya tentang dibutuhkannya edukasi nih soal apa itu psikolog, psikiater atau banyakkah sudah menangani kasus-kasus di Kalimantan Timur nih Kak? Boleh mungkin di sharing-sharing? Oke, banyak secara umum nih ya, untuk warga Kalimantan Timur sendiri itu udah banyak banget yang mengetahui tentang profesi psikolog itu apa dan punya kesadaran ketika punya masalah itu harusnya kemana gitu. Tapi sayangnya aksesnya ya yang belum belum banyak untuk dijangkau oleh masyarakat kita gitu. Sebenarnya untuk di Samarinda sendiri sudah banyak yang punya kesadaran Hmm. itu gitu ya. Cuman untuk di wilayah daerah-daerah tertentu yang misalnya kita ke kabupaten gitu ya, itu yang masih masih minim dan jumlah psikolog itu masih perbandingannya masih sangat sedikit dibandingkan masyarakat. Kalau saya tidak salah nih ya, Mm-mm. 0,0001 perbandingan antara Perbandingan. masyarakat dengan psikolog. Ya itu secara nasional ya. Jadi Mm-mm. ayo dong teman-teman yang misalnya masih bingung nih mau nanti mau kuliah apa, jurusan apa, ayo dong kuliah psikologi gitu. Jadi semakin banyak rekan sejawat yang bisa memberikan manfaat buat masyarakat juga, banyak yang edukasi juga. Mm-mm. Sebenarnya kesehatan mental ini kan isu yang sangat-sangat luar biasa gitu ya, dan ini butuh banget untuk terus-terus digaungkan gitu ya. Karena semakin kesini itu kan gangguan psikologis itu kan semakin tidak terprediksi ya, apalagi ini musim caleg nih, ini banyak nih Mm. yang Yang katanya rumah sakit jiwa menyediakan ruangan khusus untuk caleg-caleg yang gagal tuh benar ya? bener-bener banget ya, karena itu tadi kita kan manusia itu kan punya ekspektasi ya, kadang ekspektasi kita itu tidak bisa kita kontrol sehingga ini sekedar cerita ya, dulu Hmm? penanganan kasus rumah sakit jiwa bahwa ada
beberapa individu yang misalnya punya ekspektasi yang tinggi terhadap misalnya pasangan atau terhadap karirnya, kemudian pikirannya terlalu banyak memikirkan itu dan ekspektasinya terlalu tinggi, akhirnya dia merasa tidak mampu untuk menanggung beban itu sendiri. Dan ya itu tadi, bahwa ada nih permasalahan atau gangguan yang akhirnya muncul dan akhirnya membutuhkan perawatan yang lebih intens. Akhirnya ya dirawatlah di rumah sakit jiwa. Sama dengan halnya kasus yang caleg-caleg yang gagal, otomatis Hmm. dia punya punya gap nih, punya selisih nih antara realita dan ekspektasi yang itu tidak terpenuhi, sehingga dia sendiri merasa kecewa, dan kekecewaan itu yang akhirnya menuntun dia pada eh, masalah baru, yaitu gangguan gitu. Oke. Jadi memang sering terjadi ternyata ya untuk para caleg-caleg yang gagal ini ya, karena mereka punya ekspektasi tinggi bakal dapat suara yang banyak, dan ketika mereka ternyata gagal akhirnya ada pukulan mungkin ya dalam kejiwaan mereka begitu ya. Jadi sebagai upaya preventif makanya disediakanlah ruang-ruang perawatan untuk para caleg-caleg yang gagal ini ya. Jadi ngomongin caleg ini BTW ya. Nah, tadi menarik nih Kakak Ira, tadi kan sempat kita bahas ya untuk ternyata perbandingan masyarakat dan juga psikolog di Indonesia itu 0,00001% gitu ya. Iya benar. Sangat-sangat banyak ya. Sangat-sangat dibutuhkan nih berarti psikolog. Nah, jadi memang diharapkan banyak juga anak-anak muda yang mungkin mulai coba tertariklah, coba diliriklah ini profesi psikologi ya. Nah, ini ada yang bertanya nih Kak Ira dari Diah nih, ada pertanyaan yang masuk di sini. Uh, kalau perminatannya lebih ke Pio pas S1 psikologi, apa perlu ambil profesi psikologi, Kak? Nah, mungkin bisa langsung dijawab nih, Kak Ira. Oke, pertanyaan yang Hmm, bagus nih. Bisa nggak nih kalau hmm, misalnya peminatannya hmm. bio, terus perlu nggak ambil profesi psikologi? Perlu dong, gitu Oh ya. kan. Kamu Hmm. pengen jadi psikolog enggak gitu kan? Kalau misalnya kamu pengen jadi psikolog, Hmm. kamu ambil profesi. Dan jadi S1 sarjana psikologi, kemudian kamu ambil profesi, nanti kamu jadi psikolog umum. Nggak ada nih yang langsung menjurus psikolog bio pendidikan atau klinis, nggak ada. Jadi lulusan sarjana, kemudian kamu misalnya ambil profesi, kamu akan lulus sebagai psikolog umum gitu. Psikolog Nah, umum. nah, nanti untuk penjurusan peminatannya itu nanti kamu perlu ambil, kalau tidak salah ya, akan mengambil yang namanya sertifikasi lagi, entah nanti misalnya minatnya ke klinis atau PIO atau pendidikan. Jadi nanti akan ada pendidikan lagi gitu. Oke, nah itu tadi jawabannya ya untuk dia ya yang mungkin lagi berkuliah nih di jurusan psikologi, mungkin dapat menjadi pencerahan ke depannya. Nah, ini juga udah gabungan sama kita nih ya, ada teman-teman kita juga di sini. Tentunya kalau misalkan mau tanya-tanya langsung ke Kakak Ira, boleh langsung aja komen ya, ditulis di kolom komentar, nanti akan kita bacakan. Nah, oke, ini tadi menarik ya. Jadi ternyata kalau misalkan kita kuliah pun sekarang itu eh, dimudahkan nih ya alurnya ya, jalannya ya, prosesnya ya untuk kita bisa menjadi seorang psikolog gitu ya, dan juga untuk menjadi seorang psikiater. Nah, tentunya ini kan menandakan bahwa ternyata sekarang itu kuliah tuh nggak cuman jurusan A, B, C aja, banyak juga pilihan-pilihan yang lain yang mungkin bisa menjadi alternatif pilihan jurusannya anak-anak muda ya, begitu. Nah, Iya, oke. Mungkin kalau misalkan dari Kakak Ira nih, ada lagi nggak yang mau disampaikan ke masyarakat Kalimantan Timur, Samarinda khususnya terkait pentingnya kita mengetahui tentang kebutuhan psikologis kita nih, Kak. oke. Sambil menunggu pertanyaan ya. Yuk. Oke. Karena saya berprofesi sebagai psikolog, tentu saya akan lebih banyak mempromosikan psikolog ya. Jadi Mm-mm. lebih banyak bercerita tentang urgensinya gitu. Kenapa sih harus datang ke psikolog dan kapan sih waktunya gitu kita perlu bantuan psikolog gitu kan ya. Nah, Mm-mm. eh, banyak nih teman-teman yang akhirnya datang dengan menangis gitu kan. Kemudian dia sejumlah masalah dalam kehidupannya dia, dan tidak ada runutan gitu ya. Otomatis saya akhirnya sadar bahwa
sebenarnya kebutuhan banyak masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama, yaitu datang ke profesional untuk dibantu memetakan masalahnya gitu ya. Nah, Hmm. kapan waktunya gitu ya perlu bantuan atau perlu mencari bantuan tenaga profesional psikolog gitu ya. Ketika misalnya teman-teman punya perubahan yang drastis dalam hal perilaku Hmm. gitu ya. Misalnya aja saya contohkan dari misalnya nih ya, ada ada masalah yang baru saja terjadi, kemudian merasa butuh butuh sekali untuk pengalihan gitu ya, sehingga teman-teman akhirnya melakukan sesuatu yang itu tidak biasanya dilakukan. Misalnya aja nih, akhirnya teman-teman suka sekali menggigit-gigit jari gitu kan. Hmm. Kemudian atau misalnya self harm, nyakitin diri ke sendiri gitu. Atau misalnya malah kesulitan tidur. Jadi ada yang defisit gitu ya. Ada yang misalnya istirahatnya jadi kurang atau misalnya jadi sulit nih konsentrasi. Jadi kerjanya jadi nggak fokus atau misalnya kerjaannya itu jadi keteteran kayak gitu. Itu perlu penting teman-teman perlu mencari bantuan. Karena dengan adanya masalah itu mungkin saja nih secara tidak sadar alam bawah sadar kita itu menekan Hmm. menekan rasa Hmm. tidak nyaman itu, kemudian termanifestasilah dalam bentuk perilaku-perilaku yang defisit. Misalnya kita baru aja nih kehilangan orang tua gitu ya, atau kehilangan orang yang kita sayang, kemudian kita dipaksa nih untuk tetap beraktivitas, tetap bekerja, tetap melakukan sesuatu yang produktif gitu ya. Tapi secara tidak sadar, alam bawah sadar kita ini tetap merasakan adanya kehilangan gitu kan. Otomatis akan ada perilaku-perilaku yang berubah. Entah misalnya di malam hari menangis, kemudian kesulitan tidur. Itu yang kita tidak sadari, dan pada saat-saat seperti itulah kita akhirnya perlu nih untuk yang namanya datang ke profesional psikolog gitu. Kemudian misalnya punya masalah atau konflik-konflik yang terkait dengan pasangan atau diri kita sendiri nih, dalam hal kita kesulitan nih untuk memanage, mengatur stres gitu ya. Itu boleh banget datang ke psikolog gitu. Terus boleh nih ketika misalnya kita merasa saya kehilangan minat untuk keluar rumah, atau saya merasa saya nggak perlu nih untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, itu boleh banget datang ke psikolog. Kenapa? Jadi kalau misalnya isolasi sosial gitu ya, kita merasa kehilangan minat, ini ada salah satu simptom awal kita punya permasalahan psikologi yang serius gitu ya. Kenapa? Umumnya manusia itu kan makhluk sosial ya. Jadi otomatis kita tuh sebenarnya deket nih dengan sosial, entah bersosialisasi itu kan nggak harus ke komunitas ya, entah misalnya kita Hmm. individu itu umumnya manusia, umumnya individu gitu ya. Tapi ketika kita kehilangan minat untuk bersosialisasi, baik itu dalam skala yang kecil, kelompok maupun yang komunitas, itu patut dicurigain dan kita perlu berwaspada. Jangan-jangan kita butuh nih bantuan profesional. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya pikiran yang kompulsif atau obsesif. Misalnya Hmm. pikiran-pikiran berulang gitu ya. Eh, Salah satu permasalahan serius dalam psikologi itu adanya kompulsi disorder. Jadi kita tuh sering banget ngecek sesuatu atau kita merasa diri kita ini kayak nggak bersih aja ketika habis mandi. Akhirnya kita bebersih diri ulang. Terus nanti muncul lagi nih pikiran atau rasa nggak nyaman di tubuh kita, sehingga kita nih merasa kayak nggak pernah cukup ya. Kita selalu Hmm. memikirkan sesuatu atau kita selalu berpikiran bahwa perilaku kita ini kayak kurang gitu. Nah, ini patut Hmm. dicurigain. Kita perlu banget datang ke psikolog atau profesional. Terus ya itu tadi yang pertama, fungsi kehidupan kita menurun. Misalnya kita jadi nggak aktif bersosialisasi, atau kita jadi kesulitan konsentrasi di pekerjaan, sekolah dan lain sebagainya. Terus adanya penggunaan zat Hmm. terlarang ya, misalnya minum minuman keras atau menggunakan obat-obatan terlarang gitu ya. Dan yang terakhir adalah adanya pikiran akan kematian, baik itu pikiran maupun perilaku yang sudah dilakukan ya, itu
perlu banget datang ke profesional. Itu yang perlu banget untuk saya sampaikan. Kenapa penting dan kenapa kapan sih harus datang ke profesional gitu ya teman-teman. Oke, itu kalau untuk diri sendiri ya. Mungkin juga di luar sana itu mungkin ada juga yang secara person itu masih kesulitan nih untuk bisa menggeraknya untuk menuju ke profesional nih Kak Ira. Nah, tipsnya dong untuk mungkin kayak kita ini dapat peka nih ya melihat sekitar kita, mungkin ada kerabat kita atau keluarga kita yang mungkin sekiranya sepertinya mereka membutuhkan bantuan dari profesional nih. Nah, apa nih tipsnya untuk kita supaya lebih aware dengan sekitar kita nih Kak Ira? Ada nggak tipsnya Kak? Oke, ya. Sebelum ke situ mungkin saya juga pengen berpesan kepada teman-teman nih, Mm-mm. mengingat bahwa sebenarnya akses psikolog itu bisa diakses dari mana aja, nggak harus melalui offline bertemu langsung, tapi Mm-mm. meski ada beberapa klien yang merasa kayaknya lebih nyaman, lebih lega ketika ketemu langsung gitu ya. Tapi ketika kita punya kendala untuk itu, kita boleh loh mengakses beberapa aplikasi atau website yang menyediakan konseling secara online itu masih sangat-sangat memungkinkan. Jadi kita bisa tatap muka seperti ini, misalnya kita melakukan Zoom meeting atau video call gitu, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan nih untuk diri kita sendiri gitu ya. Itu Oke. sangat akses. Nah, gimana sih caranya gitu ya? Balik lagi ke tadi pertanyaan safety bahwa gimana sih caranya meningkatkan kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar ketika misalnya ternyata ada nih orang-orang yang sebenarnya membutuhkan penanganan penanganan psikolog atau Mm-mm. profesional gitu ya. Mm-mm. Oke, uh, tentunya ini kan butuh proses dan kita juga perlu untuk lebih jeli nih melihat masalah gitu kan ya, tidak hanya sekilas mata kemudian wah kayak ini butuh difasilitasi psikolog nih, kan nggak bisa seperti itu ya. Jadi mungkin Mm-mm. kita terlebih dahulu ketika kita misalnya punya keberanian atau kita juga punya akses untuk melakukan sekadar ngobrol gitu ya, kemudian kita mungkin bisa merekomendasikan untuk yuk datang yuk ke psikolog, siapa tahu kamu butuh dan mungkin saja kamu jauh lebih nyaman ketika kamu sudah menceritakan apa permasalahanmu dan tidak menutup kemungkinan pun kamu juga akan mendapatkan solusi seperti itu. Jadi lebih kepada kita mau menyediakan diri kita untuk menjadi tempat tempat mendengarkan secara aktif dan tempat untuk men-screening kira-kira kamu kebutuhannya apa gitu. Jadi kita boleh dong kita yang merasa sehat secara mental, kita yang akhirnya memfasilitasi lingkungan kita untuk juga sehat secara mental. Jadi sehatnya bareng-bareng yuk, Mm-mm. sendiri gitu. Oh, oke. Nah, ini pertanyaan menarik nih, yang mungkin agak out of the box nih ya. Kira-kira kalau misalkan, kalau kita kan masyarakat nih ya, merasa butuh bantuan dari profesional, kita ke psikolog nih. Kalau teman-teman psikolog ini kemana nih? Kalau misalkan butuh merasa ada gejala-gejala atau simptom-simptom ini, apakah sharingkah dengan sesama psikolog atau gimana? Iya, iya dong. Karena kita kan juga manusia ya, jadi butuh banget psikolog juga. Dan kita kan Mm-mm. punya, jadi dalam satu alma mater kan kita juga punya teman-teman yang sejawat nih. Jadi otomatis, misalnya aja nih ada kasus yang kita sendiri merasa sulit gitu kan ya, kita sampaikan, kita cerita nih. Bahkan ketika saya pun gitu ya, saya punya punya kelompok teman-teman yang isinya juga psikolog gitu ya. Jadi saya mencurahkan apa yang kegalauan saya gitu ya. Terus juga saya juga bercerita kepada rekan psikolog. Tapi gini, saya menghindari teman rasa psikolog sih sebenarnya gitu. Oke. Jadi saya tidak mau menggunakan jasa psikolog itu secara cuma-cuma. Jadi, pun ketika saya bercerita kepada teman saya yang kebetulan psikolog, saya bercerita selayaknya teman yang butuh untuk divalidasi, teman yang butuh saran, masukan, tidak sebagai klien dan psikolog. Enggak, saya menghindari itu. Kenapa? Saya merasa bahwa mereka juga punya masalah yang mungkin saya sama, yang saya hadapin. Jadi, Mhm. dari itu. Nah, Nah, kalaupun membutuhkan nih, misalnya
saya merasa capek atau saya merasa butuh difasilitasi oleh psikolog, ya saya juga gunakan tenaga psikolog gitu ya, entah siapapun itu. Dan misal pun kita punya rekan sejawat yang mungkin bisa memfasilitasi itu, kenapa enggak gitu. Jadi itu, psikolog juga manusia dan kita juga butuh psikolog gitu lah. Oke. Nah, itu kan berarti menandakan bahwa memang psikolog itu dibutuhkan lah ya untuk semua orang, semua kalangan, semua profesi, bahkan psikolog pun sendiri juga membutuhkannya. Bener, Nah, oke. sama kayak dokter gitu ya. Dokter kan nggak Hmm. bisa mengintervensi dirinya sendiri ketika dia sakit gitu kan ya. Sama seperti bidan, Hmm. dia nggak mungkin melahirkan sendiri ketika dia melahirkan gitu kan. Oke, oke, oke. Nah, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih ya. Kira-kira nih, kalau misalkan untuk tipsnya untuk kita semua nih, Kakak Ira, apa sih yang bisa kita lakukan yang sederhananya aja dalam kehidupan sehari-hari kita untuk menjaga kesehatan mental nih? Ada nggak tipsnya nih, Kak? Ini kan kadang inilah yang menjadi apa ya, kayak tren isunya sekarang ini kan pokoknya ayo kita terapkan pola hidup sehat, tidak hanya sehat secara fisik tapi juga mental gitu kan. Nah, ada nggak tipsnya nih dari Kak Ira selaku psikolog untuk kita dapat menjaga kesehatan mental kita di kehidupan sehari-hari? Tipsnya sederhana sebenarnya. Mm-mm. Jadi mencapai kondisi sehat nih ya, sehat yang paripurna, kita kan punya beberapa aspek nih. Sehat secara fisik, sehat secara mental, secara spiritual, semuanya harus penuh supaya kita sehat secara paripurna. Otomatis kita perlu menjaga semua aspek itu, baik fisik, mental, dan spiritual, gitu, sosial gitu ya. Nah, kesemuaan itu kan saling melengkapi gitu ya. Jadi semuanya berkontribusi dalam menciptakan kesehatan. Contohnya aja, hal yang bisa kita lakukan adalah tetap menjaga gaya hidup sehat. Kenapa? Mm-mm. Sebenarnya dengan kita menjaga hidup sehat, misalnya makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna gitu ya, atau sekarang istilahnya bukan itu ya kalau nggak salah. Intinya ketika kita menjaga pola makan kita, tidur kita, kemudian kita juga aktif berolahraga, itu semua mengantarkan ke pikiran yang positif, perasaan yang positif, perilaku yang positif. Ya, ketika kita misalnya makan aja nggak dijaga, olahraga nggak pernah, akhirnya nih itu membawa kita pada pola pikir, perilaku yang cenderung negatif gitu ya. Misalnya aja orang yang misalnya makannya nggak terjaga, terus istirahatnya kurang, suka begadang, akhirnya kan dia mudah banget nih tersulut emosi gitu ya. Akhirnya itu mengantarkan pada Stabil emosinya ya. Mm-mm. ketidaksehatan itu sendiri. Jadi kita tuh harus fulfill dulu nih masalah sehat sehat secara fisik. Dan itu tadi berkaitan juga misalnya dengan olahraga gitu ya. Kita punya aktivitas yang rutin gitu ya. Itu sebenarnya membawa kita pada kesehatan mental. Kenapa? Ketika kita olahraga kan kita juga terpicu nih dalam dalam otak kita nih ada memacu yang namanya hormon serotonin, endorfin yang memunculkan serotonin. Yang itu kan membuat emosi kita, mood kita jauh lebih baik, lebih positif, dan sebenarnya itu juga mengantarkan kita pada yang namanya sehat mental. Nah, itu tipsnya. Jadi jaga hidup sehat, baik makan, istirahat, minum, dan juga olahraga teratur. Terus ini berkaitan juga nih dengan yang namanya bantuan profesional, di mana ketika misalnya teman-teman itu punya masalah yang sedang dihadapin gitu ya, jangan jangan pikul itu sendiri gitu. Teman-teman boleh cerita ke siapapun yang dipercaya, akan menjaga rahasia. Kenapa? Ibaratnya aja kita membawa ransel yang berat gitu ya, kita jalan 10 kilo lah, atau kita misalnya dari rumah kemudian kita pergi ke tempat kerja gitu ya, berat gitu. Dan jangan jangan dikira itu tidak akan membawa efek negatif terhadap tubuh kita, tentu membawa gitu. Jadi mental yang tidak sehat itu juga saling mempengaruhi kondisi fisik kita, juga akan tidak sehat, di mana
ada beberapa penelitian nih menyebutkan bahwa ketika nih kita secara mental tidak sehat, misalnya sering terpancing emosi, kita mudah marah gitu, itu akan memunculkan reaksi fisik kita dan lebih lanjut dalam jangka panjang itu akan memunculkan yang namanya penyakit kanker gitu. Itu ada penelitiannya. Jadi itu semua saling berhubungan, keterkaitan. Jadi kita perlu menjaga satu sama lain. Dimana ketika misalnya nih ya, balik lagi ke topik yang tadi, bahwa ketika kita punya beban yang berat, punya masalah yang cukup berat untuk kita hadapin gitu ya, boleh cari siapapun yang bisa dipercaya untuk bercerita. Paling enggak, itu akan membuat kita merasa lega. Karena beban itu tadi, lepaskanlah, taruhlah tas ransel yang berisi puluhan kilo itu supaya kita merasa nyaman. Kita membawa diri kita, bukan membawa beban itu. Karena kita kan pasti di tempat kerja atau di komunitas, dimanapun kita berada, pasti kita dituntut untuk profesional. Jadi, lepaskanlah ransel yang berat itu. Semoga dengan melepaskan itu, dengan kita berkeluh kesah dengan siapapun yang kita anggap kita percaya, itu bisa meringankan beban kita. Itu tips yang bisa saya berikan, yaitu tadi jaga pola hidup sehat dan cerita gitu. Dan sebagai pendengarnya, yuk jadi pendengar yang aktif, pendengar yang mampu memberikan afirmasi positif, motivasi, dan jangan sampai memprovokasi gitulah. Oke, itu tadi ya tipsnya ya dari Kak Ira ya. Nah, ini juga menarik tadi ya, ini belum sempat kita bahas juga. Kalau Kak Ira ini selain psikolog dan aktif di UPTD, PPA, DKP3A, ini juga Kak Ira memiliki satu platform ya Kak ya, namanya Satu Persatu PSY ya, betul ya. Nah, itu boleh dong diceritain ke kita semua, ini platform apa, dan kira-kira nanti tujuannya apa, dan juga kira-kira nanti ke depannya nih gimana nih untuk platform ini Kak. Boleh, silakan Kak Ira. Terima kasih ya sudah bertanya dan mengingatkan nih. Jadi oke, berawal dari apa ya, rasa rasa sedih ya terkait dengan beberapa masyarakat yang mungkin masih awam sekali dengan psikologi, kemudian juga perlunya konten edukasi yang mengarahkan pada kondisi sehat mental gitu ya. Akhirnya saya mencoba untuk memfasilitasi itu, mencoba konten yang tujuannya nanti akan memberikan edukasi yang semoga bermanfaat untuk banyak masyarakat. Konten ini ditujukan untuk para siapapun sebenarnya, dan terutama kaum-kaum muda saat ini, di mana kita kan punya tuntutan yang tinggi ya terhadap karir, pendidikan, seperti itu. Dan harapannya adalah teman-teman punya kesadaran bahwa kita tidak mungkin bisa menuntaskan semua itu. Kita tidak bisa menjadi apa apa yang banyak orang harapkan. Tentu kita perlu untuk menetapkan batasan kita sendiri sehingga kita perlu menyelesaikan satu per satu. Makanya itu dibuat agar memberikan kesadaran bahwa kita itu tidak perlu menyelesaikan semuanya sekaligus karena itu akan memberikan beban mental terhadap diri kita gitu ya, sehingga kita coba yuk menuntaskan apa harapan diri kita terutama gitu ya, pun jika bisa menuntaskan harapan banyak orang itu lebih baik, tapi yang penting adalah diri kita dan kita menyelesaikan satu persatu dulu gitu. Itu Oke, sih project sedang itu dia projectnya ya. ya. Oke, nah ini masih ada yang gabungan juga ya. Kalau misalkan yang gabungan masih mau tanya-tanya, boleh banget langsung aja terus di kolom komentar, nanti kita bacakan. Karena kita kabarnya akan live sampai jam 12 malam ya. Ya, Waduh, seru banget apa yang kita bahas nih setelah ini gitu ya. itu lebih ke bergosip ya, nah, kalau sampai jam 12 malam. Iya, gosipnya Oke. terang. Sangat keterbukaan informasi. Oke, nah itu tadi proyeknya Kak Ira ya, yang satu persatu tadi. Nah, ini mungkin apa namanya buat teman-teman yang kepo ya, boleh banget nanti langsung aja mampir ke akunnya di @1persatu_PSY, atau misalnya nih kalau misalkan malu buat
komen di komentar, di kolom komentar, dan mau langsung reach out Kak Ira, boleh banget nanti mampir ke Instagramnya Kak Ira ya, di @iramayangs. Di situ juga ada link juga di bio-nya Kak Ira, kalau misalkan mau konsultasi boleh banget, atau misalkan mau langsung berkunjung ke UPTD PPA juga boleh banget ya. Kalau misalkan mau lewat Septi juga boleh banget. Pokoknya banyak cara, pokoknya ya, banyak yang bisa dipilih lah pilihannya, opsi-opsinya ya untuk teman-teman semua. Nah, mungkin ini Kaira untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini, boleh mungkin harapan ke depannya nih untuk Kak Ira terkait psikolog, psikiater, dan juga masyarakat, dan juga harapannya untuk proyeknya Kak Ira. Ini boleh disampaikan. Silakan. Harapannya tentu ya, karena keterbatasan juga tenaga gitu ya. Semoga teman-teman atau misalnya kerabat, keluarga boleh nih diberikan referensi bahwa profesi psikolog itu masih masih sangat menjanjikan dan masih banyak kebutuhannya gitu ya. Boleh banget nih keluarga-keluarga ini direkomendasiin itu. Kemudian tentu untuk teman-teman yang misalnya memang masih membutuhkan bantuan gitu ya. Semoga semakin semakin ke depan itu semakin banyak yang aware gitu ya dengan kesehatan mental. Saya yakin sudah banyak sekali yang aware dengan kesehatan mental, dan tentunya kita semakin aware juga perlunya untuk kita nge-reach out nih, ada tenaga profesional, karena ketika teman-teman datang ke tenaga profesional, teman-teman itu akan benar-benar mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar layanan gitu kan ya, tidak hanya datang terus bercerita kemudian pulang gitu aja, enggak. Jadi saya yakin teman-teman akan mendapatkan layanan yang semestinya, dan untuk siapapun itu tenaga profesionalnya, baik profesi yang psikolog maupun psikiater, itu adalah profesi yang sama-sama siap membantu gitu ya. Oleh karena itu jangan sampai teman-teman terlalu lama terpuruk karena enggan meminta bantuan kepada profesional gitulah ya. Berbanggalah ketika teman-teman ingin atau sudah melakukan langkah baru untuk mengambil atau untuk mencari bantuan gitu. Katakan terima kasih juga terhadap diri teman-teman karena sudah mengambil langkah yang baik gitu ya, tidak tidak terpuruk terlalu lama pada kondisi yang sedih atau kondisi yang tidak nyaman gitu ya. Jadi pesan saya juga terakhir bahwa memilih mencari pertolongan itu bukan sesuatu tanda akan kelemahan gitu ya. Jadi teman-teman boleh sekali untuk mencari pertolongan, baik itu psikiater maupun psikolog, dan langkah berani itu tentu menuju kekuatan yang lebih dan penemuan jati diri gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir akan berproses dengan psikolognya atau psikiaternya, karena pasti akan mendapatkan output gitu. Entah itu nanti penyelesaian solusi atau solusi dari masalahnya, atau malah nanti penemuan akan jati diri atau awareness yang lebih meningkat seperti itu, dan kita pasti akan lebih banyak mendapatkan insight-insight bahwa di dalam diri kita itu banyak sekali kekuatan, jadi kita tidak hanya terfokus pada kelemahannya saja seperti itu. Oke. Itu tadi ya Kak ya. Oke, terima kasih buat Kak Ira udah memberikan banyak sekali insight untuk kita semua ya. Semoga apa yang tadi dibagikan oleh Kak Ira selaku psikolog itu dapat memberikan manfaat bagi kita semua, buat yang nonton live ini ataupun yang mungkin baru gabungan dan nggak sempat nonton dari awal. Jangan sedih karena nanti live-nya bakal kita keluarkan ya, kita jadikan reels. Jadi bisa kita tonton ulang lagi nih perbincangan kita di sore hari ini. Nah, tentunya tadi juga dari obrolan kita bersama dengan Kak Ira, kita banyak banget dapat informasi ya tentang apa itu bedanya psikolog, bedanya psikiater, kemudian juga ada insight-insight untuk para generasi muda yang mungkin bingung mau ngambil jurusan apa kuliahnya. Mungkin psikologi bisa menjadi pilihan ya untuk teman-teman Gen Z kita ya. Dan tentunya juga tadi udah disampaikan sama Kak Ira ya terkait tips-tipsnya nih untuk bisa menjaga kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, mungkin karena udah di ujung perjumpaan kita ya,
Jadi kita harus akhiri live streaming ini, tapi jangan sedih karena nanti kita juga bakal ada live streaming selanjutnya. Tentunya juga masih bersama dengan juga Kak Ira atau mungkin dengan narasumber-narasumber lain atau mungkin teman-teman di sini ada yang mau gabungan juga untuk live, boleh banget ya. Karena di sepulang kerja itu konsepnya pokoknya kita bisa do anything, everything lah ya terkait apapun yang kita